Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Dikarenakan Bapak Noval selaku manajer pengembangan bisnis sedang berhalangan hadir karena ada dinas di Singapura, jadi beliau akan tetap mengikuti forum dengan melalui Jimit. Eh, Baik, kita kembali ke topik utama kita. Pada rapat ini kita akan membahas dari posisi strategis Garuda Indonesia berdasarkan Annual Report tahun 2025 serta arah strategi pada tahun 2026. Sebelum itu, kita perlu menyamakan pemahaman tentang kondisi perusahaan saat ini, dimulai dari dengan penjelasan singkat dari Ibu Atia mengenai profil perusahaan. Baik Ibu Melani, jadi sampai akhir tahun 2025 ini Garuda Indonesia masih mempertahankan posisinya sebagai maskapai full service dengan total 142 armada. Perusahaan melayani 44 rute domestik dan 20 rute internasional. Selain itu, Garuda juga didukung oleh beberapa entitas anak usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan ekosistem bisnis perusahaan secara keseluruhan. Lalu dari sisi keuangan, perusahaan tuh masih mengalami tekanan dengan penurunan pendapatan 5,9% menjadi 3,22 miliar US dollar dan rugi bersih sebesar 319 juta US dollar. Namun kondisi ekuitas mulai membaik menjadi positif 91,9 juta US dollar berkat tambahan pendanaan dari Danatar. Kemudian dari sisi operasional, sebenarnya performa perusahaan masih cukup baik. Tingkat OTP berhasil dipertahankan pada angka 86,3%. Akan tetapi, jumlah penumpang mengalami penurunan sekitar 10,5% menjadi 21,2 juta penumpang. Akibat banyak armada yang belum dapat beroperasi secara optimal. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa perusahaan saat ini masih berada pada fase pemulihan. Meskipun beberapa indikator ini mulai menunjukkan perbaikan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke analisis lingkungan eksternal perusahaan. Baik, Ibu Atia, sekarang bagaimana kondisi persaingan industri dari penerbangan saat ini menurut hasil analisis Anda? Jadi, untuk persaingan di industri penerbangan saat ini tergolong sangat tinggi. Maskapai low cost carrier masih mendominasi pasar domestik dengan penguasaan sekitar 78% rute penerbangan domestik. Sementara itu, pangsa pasar Garuda Indonesia berada di sekitar 13,9%. Kondisi ini membuat persaingan harga menjadi sangat ketat, terutama di pasar domestik. Meski begitu, ancaman pendatang baru relatif rendah karena industri penerbangan tuh masih membutuhkan modal yang sangat besar. Regulasinya juga ketat dan kesiapan operasional juga kompleks. Selain itu, kondisi rantai pasok global yang belum sepenuhnya stabil juga menjadi hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke industri ini. Dari sisi pemasok juga cukup menantang. Harga bahan bakar saat fluktuatif, jumlah pemasok terbatas, dan sebagian besar transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran di muka. Kondisi tersebut membuat posisi tawar pemasok menjadi cukup kuat terhadap cabar. Lalu bagaimana dengan kekuatan tawar dari pelanggan? Untuk kekuatan tawar pelanggan cukup tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan maskapai dan biaya perpindahan antar maskapai juga relatif rendah. Karena itu, Garuda Indonesia mencoba mempertahankan diferensiasi layanan melalui konsep Garuda Indonesia Experience serta program loyalitas pelanggan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen. Sementara itu, untuk ancaman produk pengganti berada pada tingkat sedang. Perjalanan jarak pendek, kereta api menjadi alternatif transportasi. Namun, untuk perjalanan jarak jauh dan internasional, transportasi udara masih menjadi pilihan utama untuk masyarakat. Baik, berarti tekanan kompetitif industri memang cukup besar sekarang. Mari kita bahas peluang dan ancaman eksternal perusahaan. Menurut hasil analisis, peluang Garuda Indonesia mencakup penguatan mencapai full service, pembukaan 36 bandara internasional, dan dukungan sinergi pariwisata. Peluang lain juga berasal dari penggunaan SAF yang mendukung pengurangan emisi dan citra keberlanjutan perusahaan. Lalu untuk ancamannya sendiri kira-kira bagaimana? Untuk ancaman utamanya meliputi resiko reputasi akibat pemberian negatif, lalu resiko pasar seperti fluktuasi harga bahan bakar dan nilai tukar, serta risiko regulasi karena perubahan kebijakan pemerintah di sektor penerbangan. Baik, berarti perusahaan memang perlu menjaga stabilitas internal sekaligus adaptif terhadap perubahan eksternal.
Sekarang kita masuk ke analisis internal perusahaan. Menurut kalian, kira-kira apa kekuatan utama Garuda Indonesia saat ini? Jadi, untuk kekuatan utama Garuda terletak pada reputasi merek dan kualitas layanannya. Dengan didukung berbagai penghargaan internasional, perpanjangan sertifikasi IOSA hingga tahun 2027, serta sinergi dengan anak usaha seperti Citylink dan GMF dalam mendukung operasional perusahaan. Garuda juga memiliki jaringan kerjasama internasional yang cukup luas melalui aliansi SkyTeam bersama Odessa dan Special Profit Treatment atau SPAL. Hal tersebut membantu perusahaan memperluas kreativitas penerbangan dan memperkuat daya saing global. Jika dari sisi kelemahan perusahaan, kira-kira bagaimana? Untuk sisi kelemahan utama perusahaan terletak pada kondisi finansial dan operasional, ditandai dengan rugi bersih yang masih besar. Lalu 43 armada juga belum beroperasi optimal hingga akhir tahun 2025. Lalu penurunan passenger yield, serta tingginya biaya operasional serta pemeliharaan pesawat dan awak pesawat. Jadi meskipun Garuda memiliki kekuatan pada aspek layanan dan reputasi, perusahaan masih perlu memperbaiki efisiensi operasional dan kondisi keuangannya. Berdasarkan hasil perhitungan matriks skor IFI, perusahaan berada di angka 2,29, sedangkan IFI berada di angka 2,85. Bagaimana arti dari posisi tersebut? Posisi tersebut menempatkan Garuda Indonesia pada sel 5 dalam AI Matrix, yaitu posisi hold and maintain, yang artinya perusahaan tersebut sebaiknya tidak melakukan ekspansi yang terlalu agresif dan lebih fokus pada mempertahankan pasar serta memperbaiki kondisi internal secara bertahap. Strategi yang paling relevan untuk kondisi saat ini adalah market, penelitian, dan produk development. Jadi perusahaan perlu memperkuat rute yang mengemban dan meningkatkan kualitas layanan maupun tambahan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu menekan biaya operasional, mengoptimalkan armada yang siap beroperasi, serta menjaga kualitas layanan agar loyalitas pelanggan tetap terjaga. Baik, berarti fokus utama perusahaan saat ini adalah stabilisasi dan penguatan internal. Selanjutnya, jika dari sisi implementasi strategi, bagaimana perusahaan memastikan strategi tersebut itu bisa berjalan dengan baik? Kalau dari sisi organisasi, Garuda Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki struktur manajemen yang cukup jelas dan terarah. Menurut saya, struktur ini membantu perusahaan dalam mengkoordinasikan strategi dan pengambilan keputusan secara terfokus. Perusahaan melakukan pengalokasian sumber daya secara optimal dan memperoleh dukungan pendanaan dari Danamtara sebesar 23,7 triliun untuk perawatan armada serta penguatan modal guna mendukung pemulihan operasional Garuda Indonesia. Perusahaan menerapkan budaya akhlak dan mempertahankan Garuda Indonesia Experience sebagai layanan premium. Perusahaan juga mendorong inovasi melalui kompetisi, pelatihan, dan pengembangan kepemimpinan SDM. Lalu bagaimana dengan sistem pendukung operasional perusahaan? Jadi, perusahaan memperkuat sistem pendukung melalui implementasi IT Masterplan, pengembangan kanal digital, peningkatan keamanan cyber, penguatan sistem keselamatan, serta pengelolaan data tenaga kerja real-time melalui HC Analytics System. Lalu dari sisi operasionalnya, evaluasi juga dilakukan secara berkala melalui proses pre-flight, in-flight, hingga post-flight untuk memastikan kualitas layanan dan keselamatan penerbangan tetap terjaga. Jika melihat dari sisi implementasi strategi selama tahun 2025 ini, bagaimana pencapaian kinerja perusahaan? Secara umum, beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup baik. Capaian KPI direksi secara kolegial mencapai 95,95%. Lalu selain itu, realisasi pendapatan perusahaan juga mencapai sekitar 99,6% dari target yang telah ditetapkan. Dari sisi operasional, tingkat on-time performance berhasil dipertahankan pada angka 86,3%. Namun demikian, perusahaan masih menghadapi tantangan karena jumlah penumpang mengalami penurunan dan perusahaan masih mencatat rugi bersih pada tahun 2025. Untuk aspek sumber daya manusia, realisasinya 96,04% dari target. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap berupaya menjaga efektivitas pengelolaan SDM di tengah proses efisiensi dan transformasi perusahaan.
Lalu, langkah korektif apa saja yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut? Jadi, perusahaan melakukan diversifikasi pemasok suku cadang, rasionalisasi rute yang kurang menguntungkan, serta memperkuat sinergi dengan Citylink agar segmentasi pasar lebih optimal dan tidak saling bersaing. Selanjutnya, kira-kira bagaimana dengan respon perusahaan terhadap isu keberlanjutan dan perubahan lingkungan bisnis? Perusahaan memperkuat strategi keberlanjutan melalui efisiensi bahan bakar, green flag operation, penggunaan SAF, serta digitalisasi dan sistem paperless. Selain itu, aspek ESG kini mulai terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan secara menyeluruh. Menurut saya, meskipun tahun 2025 bisa dikatakan sebagai masa transisi yang cukup berat bagi perusahaan, kondisi bisnis Garuda Indonesia mulai menunjukkan perbaikan kualitas perusahaan kembali positif, tingkat percaya pasar mulai meningkat, saham perusahaan juga berhasil keluar dari papan perantauan khusus Bursa Efek Indonesia. Baik, berarti Garuda Indonesia berada pada strategi hold and maintain dengan fokus pada efisiensi biaya, optimalisasi armada, dan peningkatan layanan premium. Perusahaan juga perlu memperbaiki kelemahan internal, merespon perubahan eksternal, serta memperkuat keberlanjutan melalui ESG, SAF, dan transformasi digital. Ya, saya setuju. Menurut saya, Garuda Indonesia saat ini memang sedang berada di jalur pemulihan. Tetapi keberhasilan strategi tersebut tetap membutuhkan konsistensi dan disiplin dalam pelaksanaannya. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga transparansi komunikasi kepada publik dan investor agar tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tetap terjaga. Saya cukup optimis dengan arah strategi perusahaan saat ini, terutama jika strategi hold and maintain dijalankan secara konsisten dan didukung oleh perbaikan operasional yang berkelanjutan. Baik, terima kasih atas seluruh masukan dan diskusi hari ini. Selanjutnya, hasil evaluasi akan kita tindak lanjuti dalam bentuk rencana aksi perusahaan secara bertahap. Rapat hari ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya.